Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang sudah selalu setia di channel ini, dan yang sudah dukung channel ini, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga yang sudah subscribe bosku. Dan untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Mari jalin silaturahmi dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru yang kita update setiap harinya bosku. Dan saya mau mengatakan saya masih stay saat ini di daerah Malaysia, dan saat ini saya bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah Pahang bosku. Hari ini saya akan membahas satu komentar yang bertanya mengenai bagaimana sistem kerja yang ada di Malaysia bosku, dan pekerjaan apa saja yang pekerjaannya ringan dan bisa mendapatkan penghasilan yang besar bosku. Wait, tunggu sejenak bosku. Saya mau mengingatkan untuk para bosku semua agar tetap menonton video ini sampai dengan selesai bosku, karena saya takut ada miskomunikasi ketika saya menyampaikan video ini dan para bosku menyekip videonya bosku. Jadi saya mohon untuk tetap stay di video ini sampai dengan selesai ya bosku. Terima kasih banyak bosku. Kita lanjut ke video pembahasan hari ini bosku. Jadi menurut saya pertanyaannya itu sah-sah saja ya, dan saya merasa pertanyaan seperti itu tentunya itu adalah para bosku semua yang belum pernah ke Malaysia ya. Jadi para bosku itu bertanya karena takut ya, takut nanti kalau di Malaysia itu bekerja contohnya di perkebunan kelapa sawit, nanti pekerjaannya terlalu berat. Toh dia belum pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit, nanti takutnya setelah sampai di lokasi ini dia nggak sanggup dan dia menyerah, dan jadi sebuah masalah lagi bosku, karena kontrak belum selesai dia nggak sanggup dan pengen pulang. Tentunya itu akan menjadi sebuah masalah baru lagi bosku. Dan hari ini saya mau menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Malaysia berikut dengan tingkat kerumitannya bosku. Dan saya mau mengingatkan untuk para bosku semua, sebelum kita lanjut ke videonya lagi bosku, jangan skip videonya ya bosku. Karena ada banyak beberapa para bosku semua yang sering gagal paham mengenai penjelasan saya, mengenai apa yang ingin saya sampaikan. Sering terjadi miskomunikasi bosku. Maka dari itu saya mohon untuk tetap tonton video ini sampai dengan selesai bosku. Jangan di skip-skip ya bosku. Ada banyak pekerjaan di Malaysia yang menawarkan penghasilan yang besar bosku, dan kenyataannya memang itu sepadan dengan pengorbanan kita ya. Nggak mungkin juga kita itu goyang-goyang kaki dan mendapat penghasilan ringgit yang besar ya, nggak mungkin juga bosku, mustahil ya. Jadi memang kita harus mengeluarkan tenaga kita harus mengeluarkan waktu kita harus memberikan segalanya semaksimal mungkin bosku, dan pihak company akan membayar segala tetesan keringat kita, jerih payah kita, segala usaha pekerjaan kita bosku. Tapi jika para bosku semua bertanya mengenai pekerjaan yang di Malaysia itu dengan tingkat kerumitan yang rendah ya, dengan resiko yang kecil, saya ingin para bosku semua membuka wawasannya pada saat ini ya. Semoga video ini penjelasan saya bisa membantu ya. Contohnya saja bosku, saya mau menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Contohnya bosku itu bekerja di Malaysia, dan bosku itu mendapat pekerjaan di bagian konstruksi bangunan bertingkat ya, karena kita tahu bangunan-bangunan yang ada di Malaysia itu tentunya bertingkat-tingkat ya bosku. Ada yang sudah mencapai puluhan tingkat ya, jadi tentu akan mengundang resiko yang tinggi. Jadi buat sajalah kita mengandai-andai bosku mau bekerja di Malaysia, bosku itu mau bekerja di bagian konstruksi. Tentunya bosku akan dihadapkan dengan masalah ketinggian bosku. Pekerjaan konstruksi itu penuh dengan resiko bosku. Bosku bisa nanti jatuh dari ketinggian. Ini bahasanya ya. Jangan bosku kira, oh itu menakut-nakuti nanti aku nggak jadi pergi ya. Bukan kayak gitu maksud saya bosku. Makanya tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan mengulas sedikit demi sedikit supaya para bosku itu paham ya. Jangan setelah penjelasan sedikit langsung bos skip atau bos
cancel video ini. Jangan seperti itu bosku, karena nanti tentunya akan menjadi miskomunikasi bosku. Oke, kita anggap aja para bosku itu bekerja di bangunan. Resikonya apa? Resikonya bosku bisa jatuh, bisa tertimpa material berat. Oke, itu terlalu berat. Bosku kerja di warung makan atau restoran, bosku bisa itu gas meledak, bosku itu bisa salah campur, orang komplain, orang marah. Oke, ganti. Bosku bekerja di perkebunan kelapa sawit, bosku itu ketimpa pelepah bisa, itu ketimpa buah bisa, terkena benda-benda tajam seperti egrek dan pahat bisa. Oke, bosku nggak mau juga. Bosku itu bekerja di pembuatan jalan. Setiap hari bosku itu diterpa matahari, setiap hari bosku itu diterpa debu. Bosku bisa sakit juga. Bosku juga nggak mau bekerja di pembuatan jalan. Bosku kerja di bagian elektrik. Bosku bisa kesetrum, bisa mati. Oke, bosku juga nggak mau bekerja di elektrik. Sekarang apalagi yang kita masukkan? Oke, bosku bekerja di bagian driver. Bosku bekerja di bagian driver dan tentunya bosku langsung dihadapkan dengan kecelakaan, tabrakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Jadi semua pekerjaan yang ada di Malaysia ini bosku, semuanya ada resikonya. Begitu juga pekerjaan yang ada di Indonesia penuh dengan resiko bosku. Bahkan juga semua pekerjaan yang ada di dunia ini tentunya pastilah punya resiko. Pemain sepak bola yang punya gaji besar saja bisa cedera dan bisa langsung pensiun ya, gantung sepatu. Nah, semua pekerjaan di dunia ini penuh dengan resiko bosku. Masalahnya apakah kita mau melangkah mengambil resiko itu ya? Karena kesuksesan dan resiko itu posisinya berdampingan bosku. Jadi kalau bosku itu nggak mau mengambil resikonya, nggak mau mendekati resikonya, bosku akan kesulitan untuk menggapai kesuksesannya bosku. Pikiran saya seperti itu bosku. Saya juga dulu belum pernah bekerja di Malaysia ya, dan saya takut saya nggak mampu bekerja di Malaysia. Toh basic saya itu sebetulnya adalah elektrik ya. Saya bisa elektrik, driver, dan komputer sedikit ya. Saya juga senang membuat karya seni seperti tulisan-tulisan, gapura gitu ya. Dan saat saya berangkat ke Malaysia, tentunya saya juga tahu akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit. Saya sudah tahu. Dari Indonesia sudah dibagi tahu ya, dan saya setuju. Masalahnya dalam perjalanan saya menuju Malaysia, saya tentunya sedikit khawatir bosku. Bukan sedikit khawatir lagi bosku, banyak khawatir dan banyak kecemasan dalam hidup saya. Karena saya tahu pekerjaan di perkebunan kelapa sawit itu sangat penuh dengan resiko bosku. Selain membutuhkan tenaga, fisik, pikiran yang baik, kita juga sering dihadapkan dengan berbagai resiko bosku. Karena yang namanya perkebunan kelapa sawit itu kan pekerjaannya memang sedikit ekstrim bosku. Tapi saya tidak melihat hal-hal negatif itu bosku. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin kecelakaan bekerja di perkebunan kelapa sawit, tertimpa buah, tertimpa pelepah, terkena benda tajam, alat pengambil buah sawit. Tapi saya nggak melihat itunya bosku. Yang saya fokuskan adalah ketika saya bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia, meskipun resikonya tinggi, saya bisa dibayar dengan mahal bosku. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak mempedulikan resikonya itu bosku. Meskipun dalam kesehari-hariannya bosku, tentunya saya selalu berdoa dan saya selalu berhati-hati. Saya selalu memakai pakaian safety yang sudah disediakan oleh company ya bosku. Jadi itulah antisipasi saya supaya hal-hal yang saya takutkan, hal-hal yang tidak saya inginkan itu nggak terjadi bosku. Dan saya selalu melihat sekitar saya ya bosku. Ini menjadi sebuah motivasi ya. Di sekitar saya itu ada orang Bangladesh, ada orang India, ada orang Nepal, ada orang Indonesia. Saya lihat mereka semua ya. Dan mereka semua itu tetap semangat bosku. Dan mereka itu nggak mau menyerah. Jadi pikiran saya dan mereka itu sama-sama manusia. Dan sama-sama menghirup udara yang sama. Hanya mungkin jenis makanan kami yang berbeda. Selainnya tak ada bedanya bosku. Jadi apalah alasan saya untuk menyerah bosku? Dalam bayangan saya adalah manusia yang terlalu lemah jika saya menyerah, sedangkan orang lain itu mampu bosku. Itulah yang membuat saya semakin semangat dan selalu berjuang untuk bekerja di Malaysia bosku.